Bali, ya ada demo di mana-mana, ya, tetapi kita tetap percaya kuasa Tuhan tidak pernah membiarkan kita dan meninggalkan kita. Karena janjinya ya dan amin, bahwa aku sekali-kali tidak pernah membiarkan engkau, aku sekali-kali tidak pernah meninggalkan engkau. Oleh sebab itu dengan yakin kita berkata bahwa pertolongan kita adalah datangnya daripada Tuhan yang menjadikan langit bumi dan segala isinya. Yang percaya katakan amin. Ya. Bapak Ibu yang dikasih, tema hari ini adalah berkat dan ketaatan. Terambil dari Maleakhi 3. Maleakhi 3 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-12. Mari kita nanti baca bersama-sama. Ini ayat yang bagus, Bapak. Dan ayat ini adalah ayat yang sangat memberkati kita semua. Maleakhi 3 ayat 6 sampai ayat yang ke-12. Semua sudah siap? Ya, yang punya bisa ditayangkan, Kak. Ya, yang punya Alkitab bukan Alkitab, yang punya Alkitab bukan Alkitab, ya. Ya. Judulnya apa, Bapak Ibu? Pembayaran persembahan persepuluhan menyenangkan hati Allah. Sekali lagi, 1, 2, 3. Pembayaran persembahan persepuluhan menyenangkan hati Allah. Ayat 6, 1, 2, 3. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah, dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Sejak zaman nenek moyangmu kamu menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimana kami harus kembali? Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimana kami menipu kamu? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus, kamu telah kena kutuk, tetapi kami masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah pembendaraan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghardik bagimu belalang lahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam. Tema hari ini adalah berkat dan ketaatan. Ya, tadi ujian yang terakhir adalah tentang ketaatan melakukan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan dan menjadi pelaku firman. Bapak Ibu yang kekasih, pada waktu COVID, ya, gereja kami tidak ada ibadah seperti ini, tidak onsite, tapi online lewat Zoom. Jadi selama hampir 10 bulan lewat Zoom. Dan ternyata karena lewat Zoom di rumah, ya, sambil makan kacang, sambil makan kue, gitu kan, 10 bulan. Persembahan di gereja kosong. Ini nyata, nggak ada orang yang transfer ke rekening kami, saya tunggu-tunggu, nggak ada. Ya sudahlah, mau dimarahin, ya nggak mungkin kan, gembala tidak boleh memarahi dombanya atau jemaatnya. Tapi saya hanya berdoa saja. Nah, setelah ibadah dimulai lagi, ya Bapak Ibu, ternyata saya dilapori sama bendahara bahwa kita harus segera membayar uang kontrak. Kami masih kontrak sudah di Taman Makan Agung. 2 tahun itu setahunnya 45 juta. Jadi kontrak 2 tahun harus dibayar sekaligus 90 juta. Ternyata uang kas ya sudah masih kurang. Ya, masih kurang 25 juta. Terus saya bilang ini sama bendahara, kurang berapa? 25 juta. Bagaimana kalau saya talangi dulu? Maksudnya ngutangin dulu. Pinjemin dulu ke kas
kas gereja 25 juta karena saya punya program bikin sumur, sumur sigel ya. Jadi saya sudah cadangkan itu karena COVID, jadi saya tunda-tunda karena untuk mengerjakan itu perlu waktu, perlu tukang gitu. Jadi uang saya simpan dulu. Tapi ternyata kas gereja kekurangan 25 juta. Nah, terus saya pinjamkan ke rekening gereja ya, Oke, dengan catatan nanti kalau uang gereja sudah ada segera dikembalikan. Cengli ya, saudara masih begitu kan? Nah, pokoknya saya pinjemin aja, talangin dulu supaya kontraknya terbayar. Itu kan rumah orang, nggak mungkin kan? Rumah orang diutangin begitu pasti nggak mungkin. Nah, apa yang terjadi saudara? Pada suatu ketika ada Tuhan, ya pendeta Agung Wibisana khotbah di tempat kami jam 10 pagi begini. Dia khotbah tentang firman, tapi nggak khotbah tentang perpuluhan, nggak menyinggung soal persembahan persepuluhan atau persembahan syukur atau persembahan apa, nggak ngomongin soal uang, nggak ngomongin dia. Ya, tapi dia hanya ngomong begini, saudara saya bersyukur sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala sidang di gereja kami, gerejanya di pasca bencana. Saya bersyukur dalam keadaan yang COVID, ya banyak jemaat yang mungkin kesulitan pekerjaan karena nggak bisa bekerja, banyak yang di rumah. Tapi dia bilang ada satu orang yang berkomitmen tetap taat memberikan persembahan dan persepuluhannya, tetap taat meskipun saya tahu persis ya usahanya sedang sulit juga, sedang dalam kesulitan, tapi dia taat Bapak Ibu, tetap mendukung pelayanan gereja. Sampai gereja sampai hari ini masih bisa berjalan, bisa bayar listrik, ya bisa bayar koster, bisa bayar kebutuhan sewa tempat ibadah, masih bisa. Di dalam dia berdoa seperti itu, Tuhan bicara sama saya, kamu kan ngalangin uang untuk kontrak 25 juta. Iya. Kenapa kamu kok nalangi, nggak kamu kasihkan aja? Loh kan saya mau bikin sumur, betul Mas? Tadi kan saya ceritakan saya mau bikin sumur Tuhan. Kan itu perlu Tuhan, gede loh Tuhan. Gede nggak kalau dikasihkan? Kecil, saudara-saudara tentu. Apalagi bapak-bapak ini kecil lah. Tapi bagi saya gede, karena saya nabungnya lama saudara. Nah, Tuhan bilang, kamu kasihkan aja. Udah jangan bilang nalangi, kasih aja. Saya masih nawar sama Tuhan. Dan Tuhan aku bukan masih ada keperluan yang lain. Ya, nantilah kalau kas gereja udah ada aku mau minta. Tuhan bilang, kamu jangan hitung-hitungan sama aku. Kalau kamu hitung-hitungan sama aku hitung-hitungan sama kamu. Wah, disitulah saudara. Ada waktu Tuhan ngomong, kalau kamu hitung-hitungan sama aku, ya, aku akan hitung-hitungan sama aku. Itu saudara. Saya seperti anak kecil nangis sejadi-jadi. Itu ibadah. Saya duduk di depan sampai jemaat bingung ini kenapa Pak Yesaya ini Pak Pendeta ini sedang diapain ini? Gak ada yang mukul, gak ada yang sedang khotbahnya juga gak mau khotbah apa-apa. Kok bisa Tuhan bicara sama saya? Itu benar-benar Tuhan bicara dalam hati saya. Kenapa kamu kok hitung-hitungan sama aku? Kalau kamu hitung-hitungan aku, ya sama aku kata Tuhan. Aku juga. Akhirnya saya bilang sama istri saya, aku tadi juga ngomongin Tuhan begini. Ngomong apa? Saya cerita seperti tadi dan saya putuskan. Pak bendara, ya uang yang ada 25 juta bukan talangan, tapi saya memberi untuk kerja. Amin. Udah amin? Amin. Puji Tuhan. Amin. Saya bilang amin. Udah enggak, sepertinya enggak ada apa-apa sih. Sehingga pada satu ketika tahun 2021, tahun 2022 saya bilang ini, saudara, kita sekarang mulai berdoa untuk tempat ibadah. Kita ini kontrak terus, dan tempat kontraknya yang di Taman Mekar Agung ini nggak bisa dibeli karena pemiliknya nggak dijual. Kalau nggak dijual dipaksa nggak? Ayo itu kalau itu punya rumah nggak dijual, tuh saya paksa mau? Ya kan, boleh ya? Tuh. Nggak bisa, saya udah WA berapa kali nggak dijawab. Dia bilang, Pak, kami nggak jual, ya, kami hanya kontrakan aja. Ya sudah. Mulai saya umumkan di Jumat,
Jemaatnya nggak banyak, paling cuma 20 orang, 30 orang, nggak banyak. Di tempat kami jemaat juga nggak terlalu banyak dan biasa-biasa aja. Kami mulai berdoa mulai tanggal 17 April 2022 kami tayangkan. Sekarang kita mulai berdoa untuk gedung gereja. Katakan amin. Ya. Pak, ada yang nanya di mana? Saya bilang di Mekarwangi. Oh, Pak, tahu nggak Mekarwangi itu? Semeter aja 20 juta. Semeter. Semeter berapa saudara? 20 juta. Semeter. Ya. Jadi kalau gedung gereja minimal 200 meter ya Pak. Minimal itu baru ideal kan. 10 kali 20 lah. Seperti ini ideal lah. Gitu. Loh Pak, ini serius Pak Pendeta? Iya serius aja. Nggak bisa ditawar Pak. Bagaimana kalau di Kopo aja atau Kopo Mas? Kopo Mas murah berarti Pak. Ya semeter cuma 5 juta. Nah ini 20 juta berarti kan dapat 4. Tapi saya bilang enggak. Saya yakin pasti di Mekarwangi. Saya bilang begitu. Kami mulai berdoa tanggal 17 April 2020. Dan apa yang terjadi? Pada suatu ketika ada satu orang bapak-bapak datang dalam ibadah. Saya nggak kenal dia siapa. Tapi ternyata bapak-bapak itu diomong begini. Kamu tahu nggak gereja ini kecil katanya. Kamu yang bangunin yang gede. Kamu yang kasih. Tapi dia nggak ngomong sama saya Pak. Nggak ngomong. Dia kan menguji nasi itu berapa. Saya kan akhirnya benar tanggal ya saudaraku 19 April 2020 dia datang dengan sebuah bangunan yang gede di taman apa namanya di Mekar Sejati 20 Pak ini saya berikan untuk gereja luasnya 252 lantai. Amin. Sudah ada tepuk tangan rakyat. Donatur yang tadinya nggak jemaat nggak tahu siapa itu ya sekarang dia sudah jadi jemaat. Ya, kita bilang Pak, daripada Bapak kasih gedung aja, ayo sekarang kita melayani bersama. Mau dia melayani? Ya, itu. Saudaraku, terus saya kemarin ketemu sama Ibu Yani. Ibu Yani ini berdoa. Bapak tahu nggak? Kenapa Bapak di jemaat dikasih gedung gereja gede? Nggak tahu saya begitu. Karena Bapak dulu taat. Coba kalau Bapak tidak taat waktu 25 juta itu yang Tuhan bilang kamu jangan hitung-hitungan sama aku. Ya pasti Bapak nggak dapat gedung itu Bu Yani itu baru Februari ketemu sama saya di mobil ya, rumahnya di Sapuyukan. Oh gitu ya Bu. Oh itu bisa tahu ya saya tahu Tuhan bicara sama saya karena hamba Tuhan ini Pak Yesaya taat ya memberikan 25 juta ya dia diganti berapa 6 miliar terus nggak ada tepuk tangan. Sudah 6 miliar Pak, iya. Gedungnya 2 miliar sudah yang dikasih. Ya, dengan perlengkapan semuanya. Saudaraku, itulah namanya berkat atas ketaatan. Katakan berkat atas ketaatan. Iya. Kalau nyanyi tadi, ya aku diberkati gampang kan? Gampang saudaraku. Ya sekarang katakan berkat atas ketaatan akan melakukan firman kan? Ya gampang. Ya saudaraku, tapi kami bersyukur. Sejak muda saudara, ya saya sama istri komitmen untuk mengembalikan persembahan. Meskipun di YouTube tuh ngomongnya macam-macam. Persembahan persekutuan itu kan zaman Taurat, zaman Alyaki. Sekarang itu mana ada zamannya. Tapi firman Tuhan katakan, ya, ini firman Tuhan katakan pembayaran persembahan persekutuan menyenangkan hati Allah. Katakan amin. Amin. Saudara mau menyenangkan hati Tuhan? Kan ya Tuhan aku mau menyenangkan hatimu ya toh tapi persembahanku nggak usah lah Tuhan bisa nggak? Bisa. Tuhan katakan muliakan Tuhan dengan hartamu, muliakan Tuhan dengan tubuhmu. Ada dua loh. Muliakan Tuhan dengan harta. Katakan muliakanlah Tuhan dengan harta. Muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Ini janji Tuhan. Kemarin ada pendeta besar, pengacara lagi. Pak, katanya, Pak Pendeta, saya mau tanya, perpuluhan itu wajib atau enggak? Ya menurut Bapak wajib enggak? Wah, dia ngomongnya macam-macam aja ya. Udah saya diam aja. Coba baca Pak,
Ya, di Matius 23 ayat 23 di sini katakan bahwa perpuluhan itu wajib. Ya bisa ditawar-tawar. Perpuluhan itu wajib. Hukumnya apa? Wajib atau apa Pak? Sunnah atau wajib ya? Atau bisa ditawar. Menurut saudara itu coba diskusi dulu, diskusi. Perpuluhan itu wajib atau sunnah? Coba diskusi. Ayo, wajib atau ditawar? Atau nggak usah? Wajib. Nah, wajibnya kalau di gereja atau nanti kalau sudah pulang nggak wajib. Ya, kalau di sini haleluya, nanti di rumah haleluya semua. Ayo, siapa yang bilang wajib? Siapa yang ragu-ragu? Setengah dia. Siapa yang yakin bahwa persembahan menyenangkan hati Tuhan? Ya, ini loh, firman loh, bukan kata saya. Ya, sekarang baca lagi ya judulnya ya. Judulnya apa? 1, 2, 3. Pembayaran persembahan persepuluhan menyenangkan hati Allah. Betul ya Pak? Ini lainnya sama nggak Bapak? Sama nggak Kak? Yang muda-muda ini? Sama? Apa beda? Sama ya. Jangan bilang beda loh. Pak Pendeta beda enggak loh. Ya, sama. Ya. Pendeta ini bilang ya Pak, persembahan persepuluhan itu wajib enggak? Saya itu mau ngajar jemaat loh. Ya wajib lah. Mana ayatnya? Matius 23 ayat 23 saya bilang. Bahwa persembahan persepuluhan itu wajib. Nggak ada yang ditawar-tawar. Nah, oh gitu ya Pak. Saudaraku, sejak muda saya komitmen sama istri saya itu kita memberikan persembahan sukarela. Ya, kalau kantong itu di tempat saya suka ada 2. Kantong sukarela ya untuk kolektor tiap minggu, tapi ada kantong namanya kantong persembahan persepuluhan dan kantong lagi ada namanya kantong persembahan diakonia. Saudara tahu bedanya? Tahu yang kolektor tahu? Tahu nggak? Tahu ya, kolektor itu sukarela. Kalau persepuluhan sukarela atau wajib? Wajib. Berapa persen? 10% dari penghasilan. Ya. Pak, hitungnya bagaimana? Saya ini ada bapak kan, Pak, saya itu kan dagang sulit. Itu saya nggak begini. Kamu tiap bulan untuk keperluan rumah tanggamu berapa? Bayar listrik, beli BBM, beli makan, ya rekreasi, ya sekitar 5 juta. Berarti perpuluhan kamu 500. Kamu kok bisa ngeluarin uang 5 juta untuk makan, untuk bayar listrik, betul kan Pak? Minimum lah. Ya minimum kan kamu kasih Tuhan 500 dong. Ya kan? Gitu. Gitu kan? Ya, itu Bapak Ibu yang kasih. Saya sama istri sebagai anak Tuhan, saya ini pendeta suruh, tapi orang lihat saya ini bos, pengusaha. Ya percaya itu orang kudus. Ayah saya pengusaha ya bos, enggak saya pendeta. Nggak percaya. Penampilannya aja bos, tapi di situ ya Pak. Nah, gitu kan. Ini kata orang bukan kata saya. Tapi saya komitmen sama istri, pokoknya kasih persembahan itu miliknya. Sudah jangan diutik-utik, pokoknya kita setia aja. Nah, dari suatu ketika sudah anak saya kan 3, laki Daud, yang laki-laki, yang kedua Yonatan, yang perempuan namanya Lydia. Sudah mulai umur udah umur 25, 27, 29. Ya pada waktu itu kan belum punya pacar semua. Loh kenapa sih kamu belum punya pacar? Umurnya sudah 25, 27, 29. Bingung wah, teman sih banyak tapi mana jodoh saya? Udah saya doain. Anak saya Daud saya doakan, Yonatan saya doakan, nggak tahu lah sudah 3 bulan kemudian mereka dapat pacar semua. Rame-rame dapat pacar. Yang pertama Daud dapat pacar orang pastor. Yang kedua dapat pacar orang orang Raja Wali. Yang ketiga dapat pacar orang Ekomas. Waduh. Terus mereka bilang, Pak, Ma, kami mau kawin semua. Mau nikah. Waduh, harus dilamar Pak, harus disamjit. Waduh, saya hanya doa saja. Saya percaya bahwa Tuhan itu adalah Allah yang Yehova Rafa, Allah Yehova yang menyediakan. Amin. Allah itu akan memenuhi segala keperluan saudara dan saya. Menurut segala kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Saya hanya berdoa Tuhan,
Anak saya 3 sanjit, 3-tiganya dalam waktu 4 bulan sanjit. Pertama sanjit dulu, ya, saudaraku di di rumah makan yang di Jalan Garuda, apa itu Pak, rumah makan dulu yang di hotel itu, Best Point, ya, itu kan ada rumah makan apa ya itu yang Chinese food itu, ya, yang pindah ke Cimbuit, nah, Venice, oh ya, apa namanya, yang di Palaguna itu Pak, belakang Palaguna, Queen, ya, restoran Queen di situ. Yang kedua, ya Saudara Budi, Astana. Yang ketiga di jalan depan bandara situ, itu kan ada rumah makan, ya Pak, yang dulu kita pernah Natal ya, Medlin atau apa ya. Dan saya percaya Tuhan, saya percaya Engkau yang menyediakan, Engkau yang memberkati sanjit anak-anak saya. Amin. Sudah sanjit semua. Terus saya ketemu sama besan-besan mau menikahnya anak kita. Akhirnya diputuskan menikah ya bulan Agustus tahun 2017, ya, tanggal 6 Agustus 2017. Yang perempuan, karena ini laki, tidak boleh laki langsung, perempuan dulu, yaitu 1 Desember 2017. Yang laki ya 3 Maret 2018. Jadi dalam 7 bulan saya harus mantu 3. Apa nggak pusing? Ternyata lagi kan, duitnya dari mana? Kan saya bukan punya pabrik besar, tapi saya punya BCA. Pemiliknya BCA itu saya. Saudara percaya nggak? Nggak percaya kan? Bank Sentral Allah, bukan Bank Sentral Asia. Saya punya BCA, tinggal geser aja unlimited. Saudara nggak percaya? Saudara juga punya BCA. Amin, Bank Sentral Allah. Ya kan? Anak saya mau mantu 3-tiganya. Saya bilang, Tuhan, ini anak saya mau mantu ini. Saya minta berkat daripada Tuhan. Anak saya yang pertama, ya si Daud sama istrinya memutuskan di Geraha Makassar. Kamu mau manggil berapa orang? 1.200 orang. Banyak banget. Kasih makan 1.200, iya Pak. Tapi saya berdoa, saya tidak gentar, karena saya punya BCA. Ya, saudara dan saya harus punya BCA juga. BCA-nya apa? Bank Sentral. Ini serius, saudara. Saya kalau cerita itu bukan dongeng, banyak pendeta yang dongeng. Lalu saja boleh dicek, dan ini habis saya perlu dokumentasi. Jadi bukan karena dongeng. Kalau dongeng itu jangan suruh modal lagi saya di sini. Banyak pendeta yang halu kan, itu kan punya jet, ternyata nggak punya jet. Ya, terus saya berdoa, benar 1.200 orang. Nah, duitnya dari mana? Duitnya dari Tuhan. Tuhan kirim berkat dari mana-mana saya nggak tahu. Pokoknya Tuhan dari Jakarta datang dari mana-mana. Nah, ini kasihnya begini lagi. Wah, saya bisa besar bersyukur. Tanggal itu kan Agustus. Desember anak saya yang perempuan pas di mana kamu menikah? Di Trans Hotel Grand Ballroom, 800 orang. Berapa biayanya? 800 juta. Yang tadi sudah 1 miliar. Saya hanya doa, Tuhan, aku nggak punya duit, tapi aku punya BCA. Ya kan? Tinggal geser unlimited kan? Akhirnya bisa terlaksana di Ballroom, Grand Ballroom di Trans Hotel. 800 orang, 800 juta. Tidak tahu duitnya dari mana, tidak tahu Bang. Pokoknya terlaksana. Amin. Nah, anak saya yang ketiga, dia datang, Pak, saya mau menikah. Di mana? Di Arya Duta, yang dulu namanya Hyatt Hotel kan? Hyatt Hotel. Bintang 5 loh, sudah. Kami mau mengundang 500 orang. Biayanya 500 juta. Saya bilang gini, bisa nggak ditunda dulu? Ini saya sudah mulai alergi ini. Gatal badan saya karena bingung kan, baru mantu 2, sekarang
Maret sudah mau mantu tadi. Wah, nggak bisa dong. Yang minta saya nikahkan papa, itu kan urusannya papa. Ya, oh ya sudah, saya cuma doa Tuhan, segala kepunyaan bapak, kepunyaanku. Ya kan? Nggak ada amin lagi. Segala kepunyaan bapak, kepunyaan katakan. Makanya, segala kepunyaan bapak di surga adalah kepunyaan kita. Ditanya anak-anaknya. Amin. Iya. Saya ngomong gitu. Sampai jatuh, saya sudah nego sama anak saya, dimundurin lah Agustus gitu. Ini kan Maret, nggak bisa Pak. Kan Bapak sudah ditentukan. Itu sudah saya siapkan semua, vendornya sudah, hotelnya sudah, nggak bisa. Ya udah, saya cuma doa. Ini sampai alergi sudah, batal semua badan nih, stres, tahu udah stres, sutris. Tapi saya diingatkan, kan kamu punya Tuhan, kan kamu punya BCA. Saya berdoa, Tuhan, kan saya punya BCA, segala kepunyaan Bapak punya. Dan akhirnya terpaksa di tanggal 3 Maret 2018 di Hotel Aryaduta Grand Ballroom dapat kamar free Pak, Presiden Suite. Itu kerannya itu ada dari Mas Papis luar biasa, gede banget, dikasih kamar 3 hari 3 malam gratis. Saudaraku, karena apa? Itu berkat atas ketaatan. Banyak orang yang meragukan Tuhan, nah kalau saya nanti mengembalikan persekutuan saya sebagai miskin, enggak. Jadi Tuhan tidak pernah membuat saudara dan saya miskin, membuat saudara selalu diberkati. Bahkan ayat 12 katakan, maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia. Berbahagia enggak? Saya bangga loh. Banyak orang tamu-tamu saya sampai bos-bos yang punya pabrik, Mas, Pak, Bapak ini pendeta atau pengusaha. Saya aja pengusaha Mas, baru bisa mantu di Trans Hotel Grand Ballroom-nya. Bapak pendeta kok bisa berapa duitnya banyak Bapak? Ya amin. Saya punya BCA Bu. Tanya itu yang punya bos Matahari. Saudara saya percaya sama kita kalau ragu-ragu, orang yang bimbang, orang yang ragu tidak dapat apa-apa. Jangan gitu. Orang yang bimbang yang ragu. Ya, saudara jadi orang Kristen nggak mau jadi pelaku firman ngapain? Itu persekutuan zamannya Taurat Pak, zamannya Musa, zamannya Abraham. Kan kita sering kali berdalih. Teman saya kemarin baru saya ditelepon sampai diskusi sama saya. Dia berdalih loh, pendeta aja berdalih, tapi nggak ada pendeta di sini yang berdalih. Nggak ada ya Pak? Jemaat di sini yang berdalih nggak ada ya? Hah? Nggak ada ya? Saya yakin nggak ada. Setelah dikotbahi ini tuh, kalau Mas sudah dikotbahi masih berdalih ya terserah untuk urusannya pribadi. Tapi saya begitu yakin. Supaya di sini dikatakan, ya bawalah seluruh persembahan perpuluhanmu ya ke dalam rumah pembendaraan supaya ada persediaan makanan di rumahku dan ujilah aku. Saudara jangan main-main memuji Tuhan. Hanya satu hal saudara boleh memuji, tentang persembahan itu. Katakan amin. Saudara jangan mencoba itu. Jangan sekali-sekali saudara mencoba itu. Tapi Tuhan katakan ujilah aku. Ya. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Katakan amin. Amin. Ini firman. Saudara masih percaya nggak perjanjian lama sama perjanjian baru? Siapa yang percaya? Ya. Perjanjian lama masih berlaku nggak? Masih ya. Jadi tentang persembahan persepuluhan ini perjanjian lama atau perjanjian baru? Lama. Tapi di baru ada nggak? Ada. Di mana? Matius 23 ayat 23 coba baca. Matius 23 ayat 23. Di sini katakan, ya, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih atas manis dan cinta kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan. Ini teguran pada ahli-ahli orang-orang ahli Taurat dan orang Farisi. Ya, tetapi
Sebab persepuluhan dari selisih ada manis dan cinta kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu apa? Keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu itu apa? Persepuluhan. Yang satu apa Pak? Persepuluhan. Ya. Dikatakan harus dilakukan. Artinya kalau bahasa sehari-hari dikatakan wajib dilakukan. Ya. Dan yang lain jangan diabaikan, yaitu keadilan, belas kasihan dan kesetiaan. Saudara kalau punya HP bisa dilihat di bahasa Indonesia, bisa lihat. Itu dikatakan ya bahwa wajib persepuluhan itu wajib. Persepuluhan wajib atau tidak wajib? Persepuluhan wajib atau tidak wajib? Saudara Bu, karena supaya ada makanan di rumah itu, makanan rohani, makanan jasmani. Tadi saya bersyukur Pak lihat ada meja baru, ya, rapi gitu kelihatannya, senang saya. Ya, saudara Bu, saya bersyukur pada Tuhan. Ya, ini rumah Tuhan, kita harus doakan supaya rumah Tuhan itu bersih, supaya rumah Tuhan itu layak. Seperti Raja Daud berkata kepada Tuhan, karena cintaku akan rumah Tuhan, aku akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Katakan amin. Saudara, pada suatu ketika, ini ada satu cerita, ada seorang pelancong, dia melancong ke satu daerah, dan di situ ada tulisan, silakan saudara mengambil air sepuasnya dari sumur kodok ini. Saudara tahu zaman dulu, saudara tahu ada pompa kodok? Bagaimana pompa kodok? Ya, ada yang berpompa ya. Zaman sekarang udah nggak ada Bu. Masih ada ya? Masih ada Pak? Ada pompa yang dipompa-pompa gitu. Caranya supaya air keluar bagaimana? Dipancing kan? Di situ dituliskan, saudara kalau mau keluar air ini silakan air yang ada di kantong ini saudara isi. Dan nanti saudara isi kembali, disiapkan. Dan pelancong ini nggak pergi menghiraukan peraturan itu. Peraturan perintah itu bahwa nanti kalau kamu sudah ambil air sepuasnya untuk keledaimu, untuk kamu dan orang-orangmu, kamu harus isi sekantong aja, taruh di situ, diikat, ditaruh di situ. Nanti supaya kalau kamu pulang bisa diisi. Tapi dia nggak hiraukan. Aku salah, kan saya masih ada air, paling nanti cukup. Benar, setelah hampir 2 minggu dia melancong, dia pulang, kehabisan air. Ternyata dia di pompa kodok tadi tidak bisa dapat air. Karena apa? Air yang sudah diberi, yang harus diberikan tidak. Demikian juga dalam hidup kita. Kenapa sih kadang-kadang kita ini defisit aja? Karena tidak ada cadangan air lagi. Nggak ada sesuatu yang disiapkan untuk Tuhan menggunakan tingkap-tingkap lagi. Di sini dikatakan apa? Ujilah aku, ya, di mana tadi? Di Malaikat, coba baca ya. Ujilah aku. Di sini katakan, semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai apa? Berkelimpahan. Saudaraku, ya, Indonesia, bahwa seluruh keseluruhan itu, apakah aku tidak membuka bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan, supaya ada persediaan makanan di rumahku dan ujilah. Ini pelancong ini dia nggak memperhatikan. Pada waktu dia pulang 2 minggu kemudian dia kehausan, kekeringan. Karena tadi cadangan yang hanya sekantong tadi dia ambil lagi. Ya, dia nggak memperhatikan. Ya, dia nggak mau memperhatikan itu. Coba kalau tadi kantongnya diisi, kalau persembahan persepuluhan diisi, teman menggunakan lagi enggak? Halo, saudara tahu ilustrasi ini? Paham atau nggak paham? Saya ulangi kalau nggak paham. Paham nggak ibu-ibu? Kan pelancong, ada pompa kodok, di situ dituliskan ini ada air untuk mancing. Nanti kalau kamu sudah isi semua kantong kamu, jerigen kamu harus siapkan air lagi.
taruh di situ supaya kamu kalau nanti pulang bisa ngisi lagi. Ternyata dia nggak berani. Akhirnya terkering. Kenapa banyak orang Kristen kantongnya kering? Bukan kantor ya Pak. Ayo. Karena persediaannya diambil juga. Betul atau betul? Ya atau ya? Ya kan, mulanya jangan diambil itu kan untuk supaya ada berkat. Kalau diambil ya kering. Amin. Ini ilustrasi nyata loh. Firman Tuhan dalam Roma katakan, kalau roti yang sulung itu kudus maka seluruhnya dikuduskan. Di dalam kitab Roma ada Pak. Kalau uangmu yang pertama sudah dikuduskan oleh Tuhan maka seluruh keuangan dikuduskan. Kenapa sih kalau kita bayar dokter sampai 10 juta dibayar? Ayo dibayar nggak? Kalau saya juta, nah dibayar nggak Bu? Ya, kasih tawar kan, dok. Saya tawar dok. Ini berapa dok? Obatnya 1 juta. Dibayar nggak ibu-ibu? Ya, ya enggak. Kalau kan tidak kasih obat ya. Dibayar. Ya. Tapi kenapa kalau untuk pekerjaan Tuhan itu susah ya Pak? Tapi kalau untuk dokter berapapun dibayar, aneh. Oleh sebab itu saudara, mari kita belajar lebih taat kepada Tuhan atau lebih taat kepada manusia. Ada dua pilihan, taat kepada Allah atau taat kepada manusia. Tapi Maleakhi firman Tuhan atau bukan? Atau kata Pak Yesaya? Apa tadi? Pembayaran persembahan persepuluhan menyenangkan hati Allah. Tuhan. Amin atau enggak? Saudara mau menyenangkan hati Tuhan atau enggak? Ya. Persembahkanlah tubuhmu menjadi persembahan yang hidup, persembahan yang kudus, persembahan yang menyenangkan hati. Ya kan, Roma 12 ayat 1. Ya kan, persembahkanlah persembahan persekutuanmu untuk menyenangkan hati. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu, muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Ya, saudara. Tuhan luar biasa. Saya punya pernah mengalami luar biasa. Kemarin saudara, saya ditelepon sama keluarga. Saya, ya, kamu itu kelihatannya orangnya sakit-sakitan. Karena saya itu orangnya alergi, saudara. Alergi kalau pagi debu gitu masih batuk-batuk. Jadi keluarga itu khawatir saya itu punya penyakit bengek. Dan keluarga telepon saya, udah ini kamu periksa ke Penang. Oh, Penang. Saudara tahu Penang nggak? Malaysia Penang. Gini, biaya pesawat PP saya bayar sama istrimu. Biaya hotel saya bayar. Nanti mama sudah mau ikut sekalian sama adik kamu. Ya oke. Akhirnya tiket semua saya udah lihat nih, Jakarta Penang. Tapi kan nggak bisa kalau. Tapi rumah sakit sama dokter kamu bayar sendiri. Saya diomongin sama istri saya, Pak, rumah sakit sama dokter harus bayar. Amin lah. Maksudnya yang mau bertengkar sama mertua, karena mungkin kan. Mertua sudah bayarin pesawat Pak PP 7 juta, hotel 3 juta, 10 juta kan, udah kan, puji Tuhan. Sekarang dengan dokternya tok sama biaya makan kamu di Penang dan biaya travel kamu, grade kamu sama Prima Jasa Bandung Jakarta, Jakarta Bandung dan grade di Penang. Saya tenang aja. Kan punya BCA. Ayo, siapa yang punya BCA? Angkat tangan. Saya nggak punya, nanti kartu ATM-nya gitu. Saya bilang amin. Amin istri saya free dari mana Pak? Kan punya BCA, kepunyaan Bapak, kepunyaanku. Ada amin nggak? Segala kepunyaan Bapak, katakan segala kepunyaan Bapak adalah gas. Ya harus cuma mantap. Ada perusahaan telepon saya mau transfer uang saya. Ditransfer 10 juta. Saya bisa ke Penang pulang pergi. Amin. Setelah itu kan uangnya saya bayar ke rumah sakit. Begitu hasilnya lab semua keluar, mama tanya sama saya, bagaimana kamu sakit apa? Sehat Pak, 97% sehat. Tanya sama anak perempuannya, kamu Deborah, kamu sehat? Sehat lah. Mama gembira kan?
Aduh senang, anak mantu saya semua sehat. Langsung masuk 10 juta dibalikin sama mama. Ini untuk kamu bonus, anak kamu sehat. Ada amin. Wah, itu namanya berkat dalam ketaatan. Amin. Saudara mengalami? Saudara mengalami? Amin. Kayak ngomongin sama ibu itu, gitu tadi gitu. Ya udah sekarang kamu traktir makan mama kan? Mama makan di sana, traktir sama ibu itu, obatnya ibu. Habis 3 juta. Jadi kita masih surplus 10 juta. Ada amin. Jadi ini kenyataan baru kemarin bulan Agustus. Jadi yang usah khawatir, berkat atas ketaatan. Nggak usah kata YouTube, nggak usah kata pendeta-pendeta itu. Apa yang dikatakan firman lakukan. Amin. Kalau saudara kata pendeta, jangan kata orang, jangan kata pendeta, jangan kata Yesaya, kata firman aja lakukan. Amin. Amin. Karena banyak pendeta-pendeta itu yang nggak suka sama gereja, hanya satu-satu. Ya antikristus, musuh firman dibantai sendiri. Ya kan, udah pendeta dibantai sendiri. Malah kita di firman enggak. Benar. Halo, anak muda, firman enggak? Ini yang muda-muda yang belajar, taat aja. Nanti kamu dikasih jodoh yang luar biasa. Saya ini istrinya cantik sih. Enggak, saya cantik sih. Saya cuma minta Tuhan saya kasih istri yang cantik, dikasih istri saya. Ya, apapun yang saya doakan dikabulkan sama Tuhan. Bukan karena saya lebih hebat dari saudara, bukan. Karena saya taat firman Tuhan itu saya taat aja. Titik komanya aja saya ikutin loh. Titik komanya. Berpuasa nggak titik komanya firman Tuhan? Halo? Titik komanya berpuasa nggak? Pada suatu ketika ada pendeta ini sampai semangatnya, dia ngomong bulirnya menyembuhkan. Terus ada jemaatnya, Pak, pendeta salah, bukan bulirnya. Loh, bulirnya dia menyembuhkan, apalagi bilurnya. Pendeta salah menyebut bulirnya, harusnya apa? Bulir aja menyembuhkan, apalagi bilurnya. Amin. Segala kepunyaan Bapak adalah kepunyaan kita. Jangan takut. Jemaat Makedonia itu dikatakan dia sangat mengalami kesulitan, tapi dia orang yang benar. Jemaat Makedonia loh, itu luar biasa. Dalam kesulitan ekonomi, dia memberi untuk pekerjaan Tuhan, untuk misinya. Gimana dengan saudara? Saya tantang yang muda-muda ini. Nanti kalau saudara jadi Jericho jangan pelit sama Tuhan. Itu cucu saya sudah saya siapin. Kamu nanti jadi apa? Bos, atong, ya bagus. Saya doakan dulu supaya dia jadi bos, supaya memberkati pekerjaan Tuhan. Benar gak? Nah itu satu bos saja beri 6 miliar Pak, satu bos. Nah kalau 10 bos 60 miliar. Amin. Ada waktu kami berdoa, tahu-tahu Bu Naomi lari-lari ke rumah saya. Pak Yesaya, jam 1 siang. Bu Naomi itu rumahnya Raja Gerahan. Ada apa Bu? Saya bermimpi. Sebelum kita dapat gedung itu, ada malaikat datang ke gereja kita. Berapa? 10 perempuan semua datang pakai baju putih. Ini mimpi loh. Ini mimpi yang kenyataan. Itu Bu Naomi. Saya mimpi Pak Yesaya. Datang ke rumah saya di TKI 5. Tergopoh-gopoh dia. Kenapa Bu kok kayak tersengal-sengal dulu? Iya, aku mimpi. Mimpi apa? Saya bermimpi gereja kita kedatangan 10 malaikat pakai baju. Terus ikut ibadah. Selesai ibadah dia kasih amplop. 10 malaikat kasih amplop. Tapi dibuka sama bendahara. Satu amplopnya 1 M. Jadi kalau 10 berapa? 10. Terus donatur saya bilang, Pak donatur ini adalah malaikat. Saya malaikat pertama, saya masih 6 ya. Bapak masih tunggu 9 ya, malaikat lagi yang lebih kasih lagi. Satu malaikat sudah kasih 6 Mas, berarti masih ada berapa? 9. Benar ini saya bukan dongeng. Kalau dongeng saya suruh turun aja. Gak usah support. Itu namanya halusinasi. Ngarang.
Terus saya cerita nggak pernah ngarang, kenyataan. Saya percaya firman Tuhan dia dan kami. Titik komanya aja saya percaya. Amin. Titik komanya aja saya percaya. Pada waktu saya kesulitan bayar kontrak, saya bingung. Si saya bilang, Pak, bayar kontrak bingung Pak. Tapi Tuhan menjawab dalam Mazmur 103, Pak. Aku akan menyelesaikan kontrak. Amin. Terus istri saya tanya, Pak, duitnya dari mana? Tenang. Aku punya BCA. Coba, tenang. Ikuti saya, tenang. Aku punya BCA. Tinggal BCA unlimited kok. Mau nggak punya ATM yang unlimited? Amin. Masih depan. Saudara masih ragu ya? Kelihatannya masih yang ragu ini. Atau percaya? Itu teman saya, saudara. Dia ngomong gini, Bu Hani, puji Tuhan, ayo saya dapat 3 ruko di Pascal, 3 ruko yang ngasih orang Buddha. 3 ruko itu city blessing. Saya bilang amin. Ibu saya mengalami kalah saya. Waktu Pak Rupin Adi yang punya GPI di Starway, saya tidak punya uang. Saya berdoa kalau ada jemaah dari Jakarta, segala biaya tanah bangunan saya bayar. Saya bilang amin. Saya cuma lihat di YouTube, Bapak yang lihat. Oh, kesaksian Pak Rupin Adi itu kan teman saya. Saya percaya. Setiap apa saya percaya. Kalau sudah dengar kesaksian sudah percaya. Tapi jangan yang halu ya. Ada pendeta yang halu. Banyak itu. Yang ngarang-ngarang itu. Saudara harus percaya dengan pembayaran kesepuluhan. Ya saudara, menyenangkan. Ada amin? Amin. Segala nyata. Yuk, angkat tangan lagi. Tuhan Yesus, saya percaya firman pembayaran persepuluhan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan bahwa segala kepunyaan Bapa kepunyaan dalam nama Yesus. Saudara diberkati. Ya, pasti Tuhan berikan. Tidak usah takut, tidak usah takut. Ya, saya ngalami banyak. Bukan saya lebih hebat atau lebih suci dari itu. Tapi saya melakukan firman itu. Apa yang dikatakan saya yakin. Apa yang difirmankan saya percaya. Tidak pernah saya ragukan. Amin. Saya minta mantu 3 orang aja. Teman saya suruh. Ya belum dapat mantu. Saya dari Tuhan. Saya mau minta mantu untuk anak. Kasih langsung 3. Luar biasa, yang satu dokter, yang satu bahasa Mandarin. Dia pakai sastra Mandarin dari Beijing. Yang satu anak saya perempuan. Luar biasa. Tuhan yang mengajar. Filipi 4 ayat 19, Allahku, Tuhanku akan memenuhi segala keperluan menurut segala kekayaan dan karunia. Dimuliakan Allah Bapa dan Tuhan. Amin. Kalau sama Tuhan jangan diturunkan. Katakan kanan kiri kita. Kalau sama Tuhan jangan. Tapi yang usah ragu. Saudara, kalau saudara bimbang, saudara ragu, saudara tidak akan dapat. Benar. Saudara kalau mengembalikan persepuluhan, jangan bilang Tuhan ini persepuluhan ya, nanti aku kasih 100%. Tidak usah gitu. Percaya aja. Ya kan kita bukan transaksi jual beli. Kita kan sudah melatih iman kita. Ya, nanti iman itu timbul dari pendengaran kan firman. Saya ya. Oke. Amin, sudah cukup ya. Nanti kalau kebanyakan kekenyangan. Ya. Oke, saya udah musik. Nyanyi lagi tadi ya, nyanyi satu pujian. Aku punya Tuhan yang